Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good viewers. How's everything with you today? Hope you are doing well. Wish you good luck. Apa kabar semuanya, good viewers? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, good viewers, tadi disajikan dengan intro music yang bikin kita sedikit sedikit bergoyang ya. Ya, biar semangat ya teman-teman semua. Makanya saya coba gunakan intro music DJ remix. Asik. Okay. I'd like to say thank you. Those who already subscribed, comment, like our channel. Kita ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, and comment. Ya, komen yang baik-baik ya. Ya, dukung channel kami, gampang sekali teman-teman, gratis. Ya, nggak mesti harus gadain surat tanah, apalagi gadain BPKB. Ya, kita tinggal klik, ya, tombol like and subscribe untuk mendukung channel kami agar kami bisa terus semangat berkreasi ya dan mendedikasikan keilmuan ya demi cemerlangnya generasi bangsa ke depan. Asik. Ya, khususnya dalam mempelajari bahasa Inggris dan menguasai bahasa Inggris. Ya. Jadi teman-teman yang belum like and subscribe, ayo dong ya. Please, we need your support. Ya. You just leave thumbs, click the button like and subscribe ya. Please click like and subscribe. Baik, we got a brief of time. We've got one interesting topic, yeah, and we're gonna talk about. Nah, ini dia. Here we go. So we are going to talk about present simple or a simple present, another way to say, and using W8 and H questions word. Yeah, maybe you have ever heard W8 and H questions word. Questions word. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya bentuk katanya W dan W8 dan 1H ya. Jadi nanti dalam kesempatan ini ya, in this occasion we are going to use W8 and H questions, some of W8 and H questions ya, in the present simple forms. Kita akan berlatih gimana caranya membuat sebuah kalimat atau membuat kalimat ya menggunakan W8 1H ya, beberapa di antara questions word W8 1H itu ya dalam bentuk present simple atau simple present ya. Okay, here we go. Nah, so we're gonna talk about 2 points in this occasion. Firstly, the simple present verbs, afirmatif, negatif, and interrogative. Ya, bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. And the second one, we're gonna talk about simple present with W8 and H questions word. When do we use present simple, guys? Kapan sih kita gunakan present simple atau simple present? To describe things that happen regularly. Ya, kita bisa gunakan simple present itu ketika menjelaskan tentang our habits, ya, your daily activities. Itu boleh, silakan kita gunakan simple present. Nah, ini ada satu contoh kalimat, I wake up at 6:10. Nah, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan video lessons tentang how can we tell the time in English. Ya. So there are 2 common ways of expressing the time. Firstly, you can say the hours, then minutes, and the second one, you can say the minutes firstly, then the hours. Nah, yang pertama kita ucapkan jamnya dan kemudian menitnya, dan cara yang kedua kita ucapkan menitnya dulu, baru jamnya. Nah, tadi saya gunakan cara yang pertama ya, 6:10, atau boleh teman-teman mengatakan 10 past 6 ya, boleh seperti itu. Nah, ini contohnya, I wake up at 6:10. Nah, ini adalah bentuk contoh kalimat dari simple present ya. Yang pertama menjelaskan tentang
kegiatan sehari-hari kita atau kebiasaan kita. Nah, yang kedua juga kita bisa gunakan simple present. When do we use a simple present? To describe things which are generally true. Menggambarkan satu hal yang memang sebenarnya terjadi. Seperti dalam kalimat di sini, water freeze at 0 degree Celsius. Iyalah, udah di 0 degree Celsius juga air pasti akan jadi es batu ya. Kayak di kutub utara ya. Kayak udah pernah aja ke kutub utara ya. Ya, dingin banget ya. Sedingin hatiku padamu. Asik. Ya, water freeze at 0 degree Celsius. Or another example, the sky is blue. Nah, warna awan berwarna biru. Nah, itu satu hal yang pasti ya, atau satu hal yang benar apa adanya gitu. Kita bisa gunakan simple present atau present simple. Nah, guys, we are coming to the simple present forms. Kita masuk di formula simple present ya. Nah, sekarang yang pertama dari slide ini kita akan coba bicara bagaimana sih bentuk afirmatif dari simple present atau bentuk positif dari kalimat simple present ya. Nah, ini kita coba perhatikan ya. Di sini kita gunakan bentuk pronouns I, you, they, we, he, she, it, atau I, you, he, she, it, we, you, and they. Nah, ini saya coba split di sini ya. Kenapa? Nanti kita akan coba bahas ya. Nah, I, you, play. Nah, verbnya itu tidak ditambahkan dengan additional s. Sementara kalau kita gunakan he, she, it, ya, pronoun he, she, it, atau subject he, she, it, ya, kita gunakan additional s di sini teman-teman ya. Verb 1 diikuti dengan additional s ya. We, you, they, ya. Langsung kita gunakan verb 1 ya, tanpa kita gunakan additional s di sini. Kenapa? Nah, inilah jawabannya. Because if you find a third person singular, ya, the third person pronoun, ya, the simple present forms, ya. Nah, ini apa namanya, aturannya seperti ini teman-teman. Ya. Kalau kita gunakan tadi itu yang subjek he, she, it, atau kita menyebutkan nama orang seperti Mr. Imam, ya, Miss Jane, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu kita mesti gunakan additional s, es atau is. Tapi bagaimana cara aturannya kita menggunakan additional s, es dan ies itu? Nah, ini keterangannya di sini teman-teman. Nah, usually verb additional s ini, ya, verbs ending in double s, x, ya, c and ch, kemudian sh, maka akan diikuti dengan is ya. Nah, akan diikuti dengan is seperti contoh nih ya, kita yang ada di sini kata kerjanya fix ya menjadi fixes. Nah, ya. Oke, kemudian kalau yang double s seperti ada di kata kerja atau di verb 1 kiss menjadi kisses. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, verbs ending in o. Kalau verbs ada akhirannya o, ya, kata kerja akhirannya o, ya, maka kita gunakan additional es. Nah, ini contohnya seperti go menjadi goes, ya. Go menjadi goes. Ya. Mr. Imam goes to campus every morning. Goes, ya, karena subjeknya adalah Mr. Imam di situ. Nah, kita nanti akan coba bahas beberapa contoh kalimatnya ya, afirmatif, negatif, dan interrogatif ya, dalam simple present verbs. Kemudian yang ketiga, verbs ending in vowel y ya, dengan suara hidup ya, y ya, y ya. Verb itu diikuti dengan s. Seperti contoh ini. Play jadi plays. Ya, play jadi plays. Kemudian verbs ending in consonant y. Nah, kalau ini y tapi berakhiran konsonan ya, huruf mati. Nah, seperti contoh yang ini. Fly jadi flies. Nah, kita gunakan additional ies ya. Fly jadi flies. Contoh lain seperti study ya. Itu konsonan ya. Y konsonan di situ. Study ya. Maka kita gunakan additional ies menjadi studies gitu teman-teman ya. Okay, we keep going. We are going to negative forms. Yeah.
afirmatifnya atau bentuk positifnya dari simple present. Sekarang kita masuk ke bentuk negatifnya, teman-teman. How can we form negative sentence of simple present? Nah, gampang sekali teman-teman ya di sini. Nah, kita tinggal tambahkan negation di sini ya. Kita tinggal tambahkan not. Ya. You don't play. He, she, it doesn't play. Ya, beda ya. Ya. Kalau kita temukan subjek he, she, it, maka kita mesti gunakan does atau doesn't kalau bentuk negatifnya. Kemudian subjek we, you, they kita gunakan don't play ya. We, you, they don't play. Ya, hanya subjek he, she, it kita gunakan negatif doesn't ya. Atau auxiliary negatifnya adalah doesn't. Nah, ini bentuk negatifnya teman-teman mudah sekali ya. Ya, kita tinggal tambahkan not ya di di akhir auxiliary verbs. Nah, berikutnya dalam bentuk interrogatif atau dalam bentuk questions. Ya, questions forms of simple present. Nah, diawali dari auxiliary verbs dulu, teman-teman. Ya, kita awali ya dengan menggunakan auxiliary verbs. Ya, do, you play. Sementara kalau subjek he, she, it kita gunakan does. Ya. Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? Nah, ini ya teman-teman, gampang sekali ya. Kita membuat bentuk kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif dari simple present forms. Ya, gampang sekali. Nah, sekarang kita akan coba berlatih. Now we are going to exercise how can we put questions word, ya, W8 and H questions word in the simple present forms. Gimana caranya kita menaruh atau menggunakan W8 1H questions word ya. Nah, yang seperti di sini ya, kita sebutkan di sini what, when, where, why, who, whose, whom, which, and how. Ini 8W dan 1H ya. Ingat teman-teman, mungkin ada teman-teman yang berasumsi, oh W-nya kok cuma ada 5. Bukan 5 ya. Lengkapnya ada 8 ya. Completely ya, you got to learn W8 and H questions ya. W not only 5, but we have got 8 W questions word and only 1 questions word. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Sekarang kita sudah tahu, oh ternyata ada 8 ya. Questions word W dan 1H. Nah, gimana caranya? Kita coba merubah kalimat terlebih dahulu ke dalam afirmatif, negatif, dan interrogatif ya. Dari contoh kalimat yang pertama ini, he plays football this morning in the stadium center. Nah, ini bentuk positifnya teman-teman. Ini sengaja saya buat underline word dan saya colored. Ada 2 kata di sini yang diwarna dan digaris bawahi ya, untuk kita buat W8 1H-nya ya. Ya, ini bentuk positifnya. He plays football this morning in the stadium center. Dia bermain football di pagi hari di mana? Di stadium center atau di pusat stadion. He doesn't play football this morning in the stadium center. Nah, gampang sekali teman-teman kan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan. We have got the questions. Why do we have put additional s right here? Kenapa kita gunakan additional s di sini? The answer is because we are using the subject he. Kita gunakan subjek he di sini, maka kita harus tambahkan verb satunya dengan s di sini ya. Oke, kemudian kita ubah ke negatif, kita gunakan auxiliary negatif ya. Auxiliary verbs negatif. He doesn't play football this morning in the stadium center. Kita rubah ke interrogatif ya. Awali atau kita simpan auxiliary verbs does di awal ya. Kemudian diikuti dengan subjek dan verb one dan seterusnya. Does he play football this morning in the stadium center? Nah, ini bentuk interrogatif dari kalimat positif sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman, kita akan coba gunakan W8 1H. Kira-kira mana yang lebih tepat untuk kata tanya football? Ya, tentu sekali. Tentu saja ya. What? Ya. Ya. Apa yang dimainkan? Ya. Nah, yang dimainkan adalah football. Maka kita gunakan question word yang lebih tepat adalah what. What does he play this morning in the stadium center ya. Jawabannya di sini, he plays football this morning in the stadium center. Nah, kemudian
kata yang digarisbawahi setelahnya, ya, the stadium center ini, kita gunakan kata tanya yang mana yang lebih tepat di sini, teman-teman? Apakah which, whom, whose, who, why, where, when, dan what? Yes. So the only one question word that we have to use for stadium center is where, ya. Where does he play football this morning? Di mana atau di mana ya mereka bermain football pagi ini? Ya gampang sekali teman-teman, ya. Gampang sekali guys untuk kita gunakan W81H ya dalam kalimat simple present verbs. Mudah sekali ya. Tinggal kita tambahkan W81H-nya di awal kalimat sebelum sebelum auxiliary verbs does ya. Nah, kalau subjeknya he, maka kita gunakan do di sini teman-teman. Ya, nanti kita akan coba lihat contoh yang lain. Baik. Contoh berikutnya. Mr. Imam teaches English enthusiastically in the classroom today. Ini kalimat positifnya teman-teman. Kita rubah ke negatifnya. Mr. Imam doesn't teach English enthusiastically in the classroom today. Nah, kita rubah ke interrogatifnya. Does Mr. Imam teach English enthusiastically in the classroom today? Apa sih artinya, Pak? Pak Imam mengajar bahasa Inggris dengan antusias sekali. Oh, ya seperti biasa teman-teman semua di dalam kelasnya. Bapak senang dan it's my part of life, ya. It's my soul, ya. Teaching is my soul, part of soul, ya. In the classroom today. Nah, ini yang kita coba garis bawahi dan kita warnai. Ada 3 nih teman-teman. Ada Mr. Imam, enthusiastically, dan today. Kira-kira what kind of the questions word that we can appropriately use, ya. Apa kira-kira ya W81H yang kita bisa gunakan untuk 3 kata yang kita garis bawahi dan kita warnai ini. Nah, udah kita rubah ke interrogatif tadi sudah ya. Does Mr. Imam teach English enthusiastically in the classroom today? Ya, mudah sekali untuk merubah positif, negatif, dan interrogatifnya. Sekarang untuk kata yang pertama nih Mr. Imam, kira-kira question word yang lebih tepat kita gunakan adalah who. Betul sekali. Karena menanyakan siapa yang mengajar, bukan? Atau the agent of action, orang yang melakukan sesuatu, orang yang mengerjakan sesuatu. Siapa? Pak Imam tentunya ya. Di sini sebagai subjek kita gunakan who. Who does teach English enthusiastically in the classroom today? Nah, who? Mr. Imam teach English enthusiastically. Bla 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 bla. Sekarang kata yang kedua, enthusiastically. Ini adalah bentuk adverb of manner teman-teman. Keterangan cara. Kalau cara itu berarti bagaimana, bukan? Nah, ya. Kalau bagaimana kita gunakan apa di sini? How, ya. Oke, good. How does Mr. Imam teach English in the classroom today? Bagaimana, gitu ya? Bagaimana Pak Imam mengajar bahasa Inggris di kelas hari ini? Bagaimana caranya Mr. Imam teach English enthusiastically, dengan cara antusias sekali gitu ya. Jawabannya di sini. Oke. How does Mr. Imam teach English in the classroom today? Oke. Ini yang kedua. Sekarang kata yang ketiga, today. Teman-teman pasti sangat tahu ini ya. Bentuk question word apa yang mesti kita gunakan? Yes, when ya. Kita gunakan when karena berhubungan dengan waktu ya. It's related to the time ya, atau adverb of time. Maka kita gunakan when does Mr. Imam teach English in the classroom today? Mr. Imam teach English enthusiastically in the classroom today ya. Sorry ya. Aku tipu nih sedikit. Saya bawa nih today-nya di sini. Mestinya when does Mr. Imam teach English enthusiastically in the classroom? Ya, oke. Mohon maaf ya, manusiawi. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman, you got the point ya. Teman-teman pasti mendapatkan poinnya ya. Oke. Baik. Adakah contoh berikutnya? Ya, ini contoh berikutnya supaya lebih luas memahaminya ya dan lebih dalam ya. Bagaimana menerapkan bentuk question word W81H dalam simple present tense. The manager present the work project very well in the office. Ini bentuk positifnya teman-teman ya. Ini bentuk positifnya. Nah, di sini ada 3 lagi nih teman-teman. 3 kata yang digarisbawahi dan diwarnai ya. The manager, the work project, dan very well. Kita rubah dulu yuk ke negatif ya. The manager doesn't present the work project very well in the office. Kemudian kita rubah ke interrogatifnya. Tinggal awali auxiliary verbnya di depan.
does the manager present the work project very well in the office? Nah, untuk kata yang pertama yang digarisbawahi the manager, kita gunakan bentuk kata tanya who does present the work project very well in the office? The manager present the work project very well in the office. Kemudian kata yang kedua ya, kata yang digarisbawahi yang kedua nih apa? The work project. Nah, berarti berkaitan dengan apa yang disampaikan, ya, dengan apa yang dipresentasikan. Maka kita gunakan kata tanya what, ya, tidak lain dan tidak bukan. Kita gunakan kata tanya what. What does the manager present very well in the office? The manager present the work project very well in the office. Kemudian kata yang kedua, kata yang ketiga ya, yang digarisbawahi dan diwarnai ini very well. Kata tanya yang kita gunakan adalah how, yang lebih tepat teman-teman ya. Karena dengan cara bagaimana? Dengan cara baik sekali gitu, very well ya. Maka kita gunakan kata tanya how. How does the manager present the work project in the office? The manager present the work project very well in the office. Nah, itu gampang sekali teman-teman ya. Menerapkan bentuk kata tanya W81H dalam simple present verbs atau kalimat simple present ya. Gampang sekali teman-temannya. Kalau kita mau latihan sih supaya lebih memudahkan, saya sarankan, I'd love to suggest you if you want to learn the simple present verbs and using the questions word W81H itu ya, coba deh awali kita orat-oret, kita kita latihan nulis ya, buat kalimat positifnya dulu, negatifnya dulu, interrogatifnya, baru kita gunakan W81H. Mudah sekali teman-teman ya. Nah, ini berikutnya enjoy your exercises. Nah, ini ada latihan teman-teman, silahkan ya. Latihan, I do believe that you can do these exercises very well. Saya yakin banget teman-teman pasti sudah sangat memahami ya atas pemaparan tadi sebelumnya ya, dan saya yakin pasti ini semuanya bisa merubah kalimatnya. Nah, ini teman-teman jangan lupa yang saya garis bawahi ini ya, gunakan questions word yang lebih tepat untuk kata yang digarisbawahi ini ya semua. Oke. Baik, I think that's it for this video lessons. Thank you for watching this video lessons. Sekali lagi, saya mohon teman-teman semuanya, one more time I'd love to remind you, please don't forget, leave your times, click like and subscribe ya, don't forget. Tolong klik like and subscribe. Kita butuh dukungan teman-teman semua, good viewers, agar kami terus semangat mengupload video materi bahasa Inggris berikutnya yang lebih menarik lagi ya. Gratis kok, gratis ya. Tinggal like and subscribe teman-teman ya, jangan lupa ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan yang sudah like and subscribe, mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah teman-teman semua apa yang sudah kami perbuat ya, demi kemaslahatan dan demi kemajuan anak bangsa ya dalam menguasai bahasa Inggris ya. We'll see you again in the next video lesson. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.